Halo, saya Bella Putri Nidiawan. Saya akan menjelaskan PSAK 69 tentang agrikultur. Sebagai informasi, PSAK 69 berlaku efektif per 1 Januari 2018. PSAK 69 merupakan adopsi dari IAS 41 tentang agriculture. IAS 41 berlaku efektif per 1 Januari 2016. Aktivitas agrikultur. Karakteristik umum aktivitas agrikultur yang pertama, kemampuan untuk berubah, yaitu hewan dan tanaman hidup mampu melakukan transformasi biologis. Yang kedua, manajemen perubahan, yaitu manajemen mendukung transformasi meningkatkan agar proses tersebut dapat terjadi. Yang ketiga, pengukuran perubahan, yaitu perubahan kualitas dan perubahan kuantitas. Transformasi biologis meliputi proses pertumbuhan menjadi lebih besar, proses penambahan, berkembang biak, proses menghasilkan produk, proses pertumbuhan sampai pada titik tertentu, kemudian menghasilkan. Aktivitas agrikultur ini mencakup berbagai aktivitas seperti peternakan, kehutanan, tanaman semusim atau tahunan, budidaya kebun dan perkebunan, budidaya bunga, dan budidaya ikan. Konsep umum agrikultur mengatur tentang aset biologis dan produk agrikultur. Aset biologis menghasilkan produk agrikultur, sebagai contoh sapi menghasilkan susu. Aset biologis menjadi produk agrikultur, sapi menghasilkan daging sapi. Aset biologis menghasilkan aset biologis sebagai produk, sapi melahirkan anak sapi. Aset biologis adalah hewan dan tanaman hidup. Aset biologis ini nantinya akan mengalami proses transformasi biologis seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Produk agrikultur yaitu hasil panen dari aset biologis. PSAK 69 hanya mengatur pengukuran pada saat titik pemanenan. Panen atau harvest adalah pemisahan produksi dari aset biologis atau penghentian proses kehidupan suatu aset biologis. Untuk pengakuan, entitas mengakui aset biologis atau produk agrikultur jika dan hanya jika yang pertama, entitas mengendalikan aset biologis sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Yang kedua, besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan aset biologis tersebut akan mengalir ke entitas. Yang ketiga, nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis dapat diukur secara andal. Untuk pengukuran, yang pertama, aset biologis diukur saat pengakuan awal dan setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan. Yang kedua, produk agrikultur yang dipanen dari aset biologis milik entitas diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen. Pengukuran seperti ini merupakan biaya pada tanggal tersebut ketika menerapkan PSAK 14 tentang persediaan atau pernyataan lain yang berlaku. Keuntungan dan kerugian. Keuntungan dan kerugian diungkapkan pada laporan laba rugi periode di mana keuntungan atau kerugian terjadi. Yang pertama, timbul pada saat pengakuan awal aset biologis pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis. Yang kedua, timbul pada saat pengakuan awal produk agrikultur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Entitas mengungkapkan keuntungan atau kerugian gabungan yang timbul selama periode berjalan pada saat pengakuan awal aset biologis dan produk agrikultur dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis. Entitas harus mendeskripsikan setiap kelompok aset biologis. Jika tidak diungkapkan, maka entitas mendeskripsikan 1. Sifat aktivitasnya yang melibatkan setiap kelompok aset biologis. Kedua, ukuran atau estimasi non-keuangan dari kuantitas spesifik yang terdiri dari setiap kelompok aset biologis milik entitas pada akhir periode dan keluaran produk agrikultur selama periode tersebut.
Yang ketiga, keberadaan dan jumlah tercatat aset biologis yang kepemilikannya dibatasi dan jumlah tercatat aset biologis yang dijaminkan untuk liabilitas. Yang keempat, jumlah komitmen untuk pengembangan atau akuisisi aset biologis. Yang kelima, strategi manajemen risiko keuangan yang terkait dengan aktivitas agrikultur. Entitas menyajikan rekonsiliasi perubahan jumlah tercatat aset biologis antara awal dan akhir periode berjalan. Rekonsiliasi tersebut mencakup keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, kenaikan karena pembelian, penurunan yang didistribusikan pada penjualan dan aset biologis yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58, penurunan karena panen, kenaikan yang dihasilkan dari kombinasi bisnis, selisih kurs neto yang timbul dari penjabaran laporan keuangan ke mata uang penyajian yang berbeda, dan penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri ke mata uang penyajian entitas pelaporan, dan perubahan lain. Lalu, bagaimana dengan aset biologis yang tidak dapat diukur secara andal? Pertama, deskripsikan dari aset biologis tersebut. Penjelasan tentang mengapa alasan nilai wajar tidak dapat diukur secara andal. Jika memungkinkan, rentang estimasi di mana nilai wajar kemungkinan besar berada. Metode penyusutan yang digunakan, umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, jumlah tercatat bruto, dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Namun, jika ternyata saat periode berjalan sudah bisa diukur secara andal, maka deskripsikan aset biologis tersebut. Penjelasan tentang mengapa nilai wajar dapat diukur secara andal, dampak dari perubahan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan membahas terkait PSAK 64, yaitu berkenaan dengan aktivitas eksplorasi dan evaluasi pada pertambangan sumber daya mineral. Ini ada di kelompok 3 dengan Mbak Heristika Nirwani, Mbak Abela Putri Nindiawan, dan saya sendiri Muhammad Farid Kasawi. Baik, hal-hal yang akan kita bahas yaitu pendahuluan, pengakuan, pengukuran, penyajian, penurunan nilai, dan pengungkapan. Ini semua berkaitan dengan aset, eksplorasi, dan evaluasi. Baik, sebelum masuk ke pembahasan inti, di PSAK di sini ada keterangan bahwasanya PSAK 64 itu mengadopsi seluruh pengaturan dari IFRS 6, yaitu IFRS terkait Exploration for and Evaluation of Mineral Resources, efektif per tanggal 1 Januari 2017, kecuali untuk beberapa hal berikut, itu terkait paragraf 26 ya, yang di IFRS di PSAK 64 itu mengatur terkait tanggal efektif ya. Kemudian ada juga di PSAK 64 ada 2 PSAK yang ditarik ya, dikarenakan sudah berlaku PSAK 64, yaitu tuh PSAK 29 dan PSAK 33 sudah tidak berlaku lagi. Baik, langsung kita masuk ke pokok bahasan pertama. Pendahuluan itu berbicara tentang tujuan dan ruang lingkup. Jadi tujuan dari PSAK ini adalah untuk menetapkan pelaporan keuangan atas eksplorasi dan evaluasi pada pertambangan sumber daya mineral. Kemudian secara khusus PSAK ini mensyaratkan ya pembahasannya hanya untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi, pengeluaran aktivitas eksplorasi dan evaluasi. Kemudian juga nanti untuk entitas yang memiliki aset tersebut juga nanti akan ada mekanisme penurunan nilai ya. Dan ini nanti mengacu kepada PSAK 48, dan juga PSAK ini mensyaratkan adanya nanti pengungkapan ya atas aktivitas atau aset eksplorasi dan evaluasi pada laporan keuangan untuk memberi informasi kepada pengguna ya. Lalu ruang lingkupnya yang termasuk dari
PSAK ini adalah pengeluaran ya, expenditure yang terjadi atas eksplorasi dan evaluasi dan tidak mengatur aspek lainnya. Oke. Kemudian tidak menerapkan PSAK ini untuk pengeluaran ya, yang terjadi sebelum eksplorasi dan evaluasi, contohnya perolehan hak ya. Kemudian juga tidak setelah sudah dapat dibuktikan kelayakan teknis dan komersial. Seperti itu. Terus terkait pembahasan berikutnya terkait pengakuan. Jadi untuk kebijakan akuntansi ya, pengakuan itu nanti refernya ke PSAK 25, karena itu sebagai aturan yang bersifat umumnya. Kecuali nanti dikecualikan ada memang diatur secara eksplisit di PSAK yang bersangkutan. Ya. Dalam hal ini di PSAK 64 kebetulan ada mengatur di paragraf 9 dan 10. Selainnya memakai PSAK 25. Kemudian terkait pengukuran, Bapak Ibu sekalian, pengukuran itu saat pengakuan itu adalah biaya perolehan. Ya. Contohnya adalah biaya perolehan yang berkaitan dengan perolehan hak, ujian geologi dan segala macam yang menyangkut mineral gitu ya, pengoboran, pemaritiman, pengambilan contoh, aktivitas kelayakan teknis dan komersial itu bisa nanti dimasukkan sebagai biaya perolehan. Adapun saat sesudah pengakuan, pengukuran sesudah pengakuan itu nanti memakai mekanisme revaluasi. Nah, tinggal nanti dibedakan untuk apakah memakai PSAK 16 atau PSAK 19, tergantung klasifikasi dari aset oleh entitas. Kalau dia diklasifikasikan sebagai aset tetap berwujud, maka pakai PSAK 16. Kalau dia aset tetap tak berwujud, pakai PSAK 19. Nah, pengakuan ini baik yang saat maupun sesudah, pengukuran baik yang saat pengakuan maupun yang sudah pengakuan itu harus dilakukan dengan konsisten. Ya. Namun demikian tidak menutup kemungkinan kebijakan akuntansi terkait hal ini bisa berubah, ya. Namun dengan syarat memang diperkirakan bisa lebih memberikan informasi yang andal dan relevan. Ini nanti sesuai dengan PSAK 25. Itu boleh diperbolehkan. Kemudian terkait penyajian, ya, di sini ada dua, klasifikasi dan reklasifikasi. Untuk klasifikasi untuk aset eksplorasi dan evaluasi bisa berupa aset berwujud, contohnya drilling rig, atau aset tidak berwujud, contohnya hak pengoboran. Nah, entitas nanti mengklasifikasikan ini sesuai dengan sifat aset yang diperoleh, ya, menyesuaikan dengan sifatnya, kebijakannya, dan nanti dilakukan secara konsisten. Kemudian juga di PSAK 64 ini ada keterangan bahwasanya terkadang ada penggunaan aset berwujud ya, yang digunakan dalam rangka pengembangan aset tak berwujud. Nah, ini diinformasikan sekali lagi tidak otomatis mengubah ya, aset berwujud tadi menjadi aset tidak berwujud. Namun yang di sini perlu digarisbawahi adalah biaya perolehannya. Nah, itu bisa nanti disatukan sebagai biaya untuk aset tak berwujud tersebut. Seperti itu. Nah, adapun kalau reklasifikasi ini dimungkinkan ya, apabila memang dilihat aset tersebut sudah dari sisi kelayakan teknis dan komersilnya sudah tidak terpenuhi, dan juga nanti dilakukan sebelum reklasifikasi harus dilakukan pengujian dan pengakuan penurunan nilai, dinilai dulu. Nah, misalkan setelah penilaian ada penurunan nilai, apabila ada rugi maka diakui sebelum nanti direklasifikasi. Berikutnya terkait penurunan nilai, ya. Penurunan nilai ini pengakuan dan pengukuran ya kapan? Nah, ini nanti pertama kali harus diuji dulu nih, apakah aset tersebut mengalami penurunan nilai atau tidak. Dia disebut mengalami penurunan nilai apabila carrying amount lebih besar daripada recoverable amount, atau nilai buku lebih besar dari nilai terpulihkannya. Itu kalau iya nanti entitas mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan kalau bisa ada setiap kerugian atas perbedaan tersebut. Ya, ini sesuai dengan PSAK 48 kecuali di paragraf 12. Nah, lebih khusus untuk
hanya untuk tujuan aset eksplorasi dan evaluasi di paragraf 20 diatur terkait indikasi, ya. Ketika aset tersebut mengalami penurunan nilai, jadi dikasih tahu, tapi tidak terbatas di sana, ini saja ya. Yang pertama, periode hak eksplorasi dan evaluasi telah atau akan kadaluarsa dalam waktu dekat dan tidak diperbarui, itu bisa menjadi indikasi penurunan nilai. Kemudian pengeluaran substantif lebih lanjut, ya, untuk aset tersebut tidak dianggarkan atau direncanakan lebih lanjut, ya, di dalam wilayah tersebut. Lalu tidak ditemukan penemuan yang memenuhi skala ekonomik dan aktivitas telah dihentikan oleh perusahaan. Yang terakhir, ada data cukup terkait informasi bahwa jumlah tercatat tidak dapat terpenuhi seluruhnya dari keberhasilan pengembangan atau penjualan aset tersebut. Nah, nanti ini lagi-lagi pengujiannya atas penurunan nilai harus mengacu pada PSAK 48. Kemudian untuk pengungkapan diatur dalam paragraf 23 PSAK 64, entitas mengungkapkan informasi yang mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan yang timbul dari eksplorasi dan evaluasi pada pertambangan sumber daya mineral, ya ini lagi-lagi untuk memberikan informasi pada pengguna dan juga untuk kebutuhan pengambilan keputusan, ya. Kemudian konten yang ditulis pada pengungkapan adalah terkait kebijakan akuntansi yang dipakai atas pengeluaran, termasuk pengakuan aset atas aset, kemudian terkait jumlah aset dan liabilitas, penghasilan dan beban, dan arus kas operasi dan arus kas investasi dari aset eksplorasi dan evaluasi. Seperti itu kontennya. Kemudian di sini ada tambahan juga dari PSAK 64 bahwa aset eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai kelompok aset yang terpisah dan diungkapkan sesuai PSAK 16 secara konsisten. Nah, yang terakhir ketentuan transisinya, di sini ada jika persyaratan di paragraf 18 tidak praktis diterapkan, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut sesuai PSAK 25. Ini terkait kebijakan akuntansi, ya, pengukuran atau pengakuannya. Baik, itu saja mungkin sedikit resume dari PSAK 6. Sekarang waktunya kita akan membahas case yang terkait dengan PSAK 69, yaitu tentang agriculture. Terlebih dulu akan saya bacakan soalnya sebagai berikut. PT Milkisu produce milk for sale to local and national cream producers. The entity began operation at beginning of current year by purchasing 500 milk cows for currency unit 8 million. The entity had the following information available at year end relating to the cows, yaitu carrying amount of milk cows pada tanggal 1 Januari 8 juta, change in fair value due to growth and price change sebesar 900.000, decrease in fair value due to the harvest sebesar 200.000, milk harvested during the year but not sold sebesar 400.000. Soal pertama ditanyakan tentang jurnal pencatatan untuk merekod akuisisi dari pembelian susu, dari pembelian sapi. Pencatatan pembelian sapi yaitu aset biologis debit 8 juta dan kas kredit 8 juta. Lalu pertanyaan kedua, pencatatan atau jurnal dari net gain from the change in fair value of the milking cows. Pencatatannya yaitu aset biologis sebesar 700.000 dan pendapatan sebesar 700.000, yaitu kenaikan aset biologis. Angka ini didapatkan dari ada perubahan di fair value due to growth and price change sebesar 900.000, artinya bertambah, dan ada pengurangan di decrease in fair value due to harvest sebesar 200.000, sehingga aset biologis yang bertambah adalah pencatatan jurnalnya aset biologis 700.000 debit dan pendapatan 700.000 kredit. Lalu pertanyaan ketiga, bagaimana cara mencatat jurnal
dari gain from change in fair value of agricultural produce. Pencatatannya yaitu aset biologis sebesar 400.000 debit dan pendapatan sebesar 400.000 kredit. Hal ini bisa ditemukan di soal yaitu milk harvested during the year but not sold sebesar 400.000. Lalu pertanyaan kedua, kita diminta untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu apakah natural breeding of animal in zoos and game park adalah agricultural activity? Jawaban kelompok kami yaitu pembiakan hewan di kebun binatang dan taman bermain bukan merupakan aktivitas agriculture. Meskipun ada aktivitas transformasi biologis berupa merawat hewan dari kecil menjadi besar, ada juga pengembangbiakan, tapi tidak bertujuan untuk dipanen atau dijual sebagai hewan ternak. Hewan di kebun binatang dan taman bermain mendatangkan manfaat berupa pendapatan dengan cara memberi hiburan kepada pengunjung kebun binatang dan taman bermain. Lalu case yang kedua yaitu apakah ocean fishing agricultural activity menurut pendapat kelompok kami perikanan laut bukan merupakan aktivitas agrikultur dikarenakan aktivitas yang dilakukan adalah menangkap atau mengambil ikan, tidak ada aktivitas terkait transformasi biologis seperti memelihara dan mengembangbiakan ikan. Jadi dalam ocean fishing ini tidak memenuhi syarat-syarat pengakuan untuk yang diakui sebagai agricultural activity. Lalu case yang ketiga yaitu apakah palm plantation agricultural activity describe account treatment for biological asset and agricultural product in oil palm plantation. Perkebunan sawit menurut kami bukanlah aktivitas agriculture sepenuhnya. Pohon kelapa sawit adalah aset biologis yang menghasilkan produk agrikultur berupa kelapa sawit. Pohon kelapa sawit memenuhi definisi aset produktif, sehingga tidak termasuk dalam ruang lingkup PSAK 69, tetapi termasuk dalam ruang lingkup PSAK 16 tentang aset tetap. Namun, produk yang tumbuh pada tanaman produktif seperti kelapa sawit ini termasuk ruang lingkup PSAK 69 tentang agrikultur. Jadi, cara pengukurannya pun mengikuti PSAK 69 untuk kelapa sawit yang dihasilkan oleh pohon kelapa sawit ini. Demikian pembahasan case. Terima kasih.